Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang definisi tabung, kerucut, dan bola. Yang terdiri dari saya, Ainaul Mardiana, dan teman saya, Nur Mufidah, sebagai editor. Yang pertama, kita akan mempelajari tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran, yaitu bidang alas dan bidang atas, serta 1 bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Seperti gambar di bawah definisi tabung. Bisa dilihat dan dicermati. Selanjutnya, unsur-unsur tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas dan bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung dan bidang atas yang disebut tutup. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Yang ketiga, sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung dan lebar sama dengan tinggi tabung. Yang keempat, tabung merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari yang pertama, 2 buah lingkaran alas dan tabung yang kongruen dengan jari-jari bisa disebut R. Yang kedua, sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2 pi R. Lebar sama dengan tinggi tabung sama dengan T. Nah, ini gambar jaring-jaring tabung. Selanjutnya, luas dan volume tabung. Untuk mencari luas tabung, yang pertama, luas selimut tabung. Rumusnya, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Nah, keterangan R adalah jari-jari dan T adalah tinggi, pi itu 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, rumus mencari luas permukaan tabung sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas atas sama dengan luas selimut itu 2 pi R T sama dengan dimasukkan luas alas. Luas alas itu pi R kuadrat ditambah luas atas dimasukkan lagi pi R kuadrat sama dengan 2 pi R T ditambah 2 pi R kuadrat. Nah, sama dengan 2 kali kurung buka pi R T ditambah pi R kuadrat kurung tutup. Selanjutnya, untuk mencari volume tabung, rumusnya volume sama dengan luas alas kali tinggi tabung atau sama dengan pi R kuadrat kali T. Nah, selanjutnya agar bisa memahami lebih dalam, kita akan memberikan contoh soal.
Yang pertama, nama bagian pada tabung yang ditunjukkan oleh panah di samping. Yang B, luas selimut tabung. Yang C, mencari luas permukaan tabung. Dan D, mencari volume tabung. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kan disuruh mencari bagian pada tabung yang ditunjuk oleh panah. Yang ditunjuk panah A adalah alas tabung, dan yang ditunjuk B adalah selimut tabung, dan C adalah tutup tabung. Dan diketahui R itu setengah diameter 7 ini, dan T tingginya 10 cm. Selanjutnya, mencari luas selimut tabung. Rumus selimut tabung tadi itu 2πr kali T. Nah, dimasukkan sudah 2 dikali pi, yaitu 22/7 dikali R-nya sudah diketahui tadi 7, dan dikali T-nya 10. Ini sama dengan 440 cm kuadrat. Selanjutnya, yang C, mencari luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung itu 2 kurung buka kali pi r t plus pi r kuadrat kurung tutup. 2 ini tinggal dimasukkan ya. 2 dikali kurung buka 22/7 dikali 7 kali 10 plus 22/7 kali 7 kuadrat kurung tutup sama dengan 2 kurung buka 220 plus 154 kurung tutup sama dengan 2 kali 374. Nah, hasilnya 748 cm kuadrat. Nah, mencari volume tabung. Rumus volume tabung πr kuadrat kali T. Tinggal dimasukkan juga. Sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat kali 10. Hasilnya 1540 cm kubik. Nah, selanjutnya materi tentang kerucut. Definisi kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki 2 permukaan, yaitu bidang alas yang berupa lingkaran dan bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Bidang sisi tegak dinamakan selimut kerucut. Nah, ini gambarnya. Nah, selanjutnya unsur-unsur kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Yang kedua, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Yang ketiga, sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan berbentuk juring lingkaran. Yang keempat, kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Nah, ini S. Bisa dilihat di keterangan. Dan kelima, antara jari-jari alas R, tinggi kerucut T, dan garis pelukis S memiliki hubungan. Nah, seperti gambar di bawahnya. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut
terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucut dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut kerucut seperti gambar di samping ini. Ini merupakan jaring-jaring kerucut. Ini sisi alasnya dan ini selimut kerucutnya. Luas dan volume kerucut. Nah, luas kerucut pada gambar jaring-jaring kerucut, jaring-jaringnya berupa juring dengan jari-jari S dan panjang busur AB dan juga keliling alas kerucutnya, sehingga panjang busur AB sama dengan 2 πr. Luas juring-juring lingkaran ditentukan dengan perbandingan sudut pusat per sudut satuan putaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran dikali luas juring per luas lingkaran. Nah, panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Selanjutnya, luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Luas juring AOB per PS kuadrat sama dengan 2 πr min 2 πr per 2 ps. Luas juring AOB sama dengan 2 πr per 2 ps dikali ps aksen. Jadi, luas juring AOB sama dengan PRS. Ini ya keterangannya, ada di sampingnya. Selanjutnya, mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu luas alas plus luas selimut sama dengan PR kuadrat plus PRS sama dengan PR kurung buka R plus S kurung tutup. Nah, keterangannya R itu jari-jari dan S adalah garis pelukis P 22/7 atau 3,14. Nah, untuk mencari volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung sama dengan 1/3 dikali P kali R kuadrat kali T. Nah, untuk menambah pemahaman, kita membahas contoh soal. Perhatikan gambar kerucut di bawah ini. Yang pertama, mencari nama bagian pada kerucut yang ditunjuk oleh panah. Yang B, mencari luas selimut kerucut. Yang C, mencari luas permukaan kerucut. Dan D, mencari volume kerucut. Nah, penyelesaiannya yang bagian A, bagian kerucut. Nah, bagian yang ditunjuk oleh panah A adalah alas kerucut. Dan bagian yang ditunjuk panah B adalah selimut kerucut. Untuk mencari, nah, yang bisa diketahui kan R 7 dan T 24. Untuk mencari nilai S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. S kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 24 kuadrat. S kuadrat sama dengan 49.
plus 576. S kuadrat sama dengan 625. S sama dengan akar 625. Jadi S sama dengan 25. Yang B, mencari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi RS sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 25. Jadi 550 cm kuadrat luas selimut kerucutnya. Selanjutnya mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut rumusnya pi R kurung buka R plus S kurung tutup sama dengan 22/7 dikali 7 kurung buka 7 plus 25 kurung tutup. Nah, 20 sama dengan 22 dikali 32. Jadi hasilnya 704 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm kuadrat. Yang D, mencari volume kerucut. Volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, tinggal dimasukkan sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat kali 24 sama dengan 1232 cm kubik. Yang ketiga, membahas tentang bola. Definisi bola merupakan bangun ruang yang berbentuk dari hasil putaran satu putaran penuh, sebuah lingkaran dengan poros diameternya. Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Nah, ini gambarnya. Hanya memiliki satu lingkaran selanjutnya unsur-unsur bola. Unsur-unsur bola yang pertama, satu, hanya memiliki satu sisi. Dan yang kedua, memiliki satu titik pusat. Nah, satu titik pusat ini. Yang ketiga, memiliki jari-jari yang jumlahnya tidak terhingga. Yang keempat, memiliki diameter. Dan yang kelima, tidak memiliki rusuk. Dan yang keenam, tidak memiliki titik sudut. Nah, ini jari-jari bola, titik pusat, diameter bola, dan sisi lengkung atau sisi. Selanjutnya, luas dan volume bola. Luas permukaan bola dapat ditentukan dengan menggunakan sebuah percobaan yang telah dilakukan oleh Archimedes, yaitu sebuah bola menempati sebuah tabung yang diameter dan tinggi tabung sama tepat dengan diameter bola. Maka luas bola itu sama dengan luas selimut tabung. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa luas permukaan bola sama dengan luas selimut tabung, sama dengan 2pi kali R kali T, sama dengan 2pi R 2R, sama dengan 4pi R kuadrat, sama dengan pi D kuadrat. Selanjutnya, mencari volume bola. Rumusnya volume setengah bola yaitu 2 kali volume kerucut sama dengan 2 kali 1/3 kali pi R kuadrat kali T sama dengan 2/3 dikali
pi R kubik. Nah, untuk mencari volume bola, volume sama dengan volume 1/2 bola sama dengan 2 kali 2/3 kali pi R kubik sama dengan 4/3 kali pi R kubik. Nah, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar bola di samping. Yang A, mencari luas permukaan bola. Yang B, mencari volume bola. Penyelesaiannya diketahui dulu, mencari yang diketahui dulu. D-nya 14 cm. Jika D sama dengan 14, maka R 1,5 kali D sama dengan 1,5 kali 14 sama dengan 7 cm R-nya. Mencari luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu rumusnya pi kali D kuadrat sama dengan 22/7 kali 14 kuadrat sama dengan 616 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bola tersebut 616 cm kuadrat. Nah, penyelesaian untuk yang B, maaf ini typo. Volume bola sama rumusnya volume sama dengan 4/3 pi R kubik sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 7/7 kubik atau pangkat 3 sama dengan 1437,33 cm kubik. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.